Ini kan mulainya berarti subuh nih. Fajar sampai senja. Iya. Nah, berarti ini kosong, malamnya ini yang sakral. Malam Jumat Kliwonnya. Ini sebagai contoh ya, Iya. nanti bisa diotak-atik. Ini yang tidak boleh tadi dimaksudkan harus tirakat malam. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Ho, kita kembali lagi nih. Lanjutan nih Om Ho ya. Iya. Kita buat teman-teman Sobat Javanika semua yang belum nonton part 1-nya atau episode sebelumnya bisa dicek dulu. Kita udah membahas pengantar dari bab 3 serangan metafisika dalam kuliah metafisika malam ini. Kita kuliah malam lagi. Iya. Ini kita lanjutkan langsung ya Om Ho ya mungkin ya. Ya, Tanpa ini menunda-nunda. sebelumnya kita bahas itu sebenarnya dasar teori dan Ya. sedikit pembahasannya. Dan ini kita lebih masuk berarti ke analisis. Analisis. Ini lebih dalam lagi nih. Analisis serangan metafisika. Ya, dan nanti pasti berikutnya ada saran dan masukan. Biar saran enggak dan itu seperti apa. Ya. Saran dan masukan. Mungkin sedikit solusi gitu Om ya. Iya. Penakalnya. Ya. Analisis, misal kita sebelumnya itu kan ada tiga Ya. permasalahannya. Di sini yang pertama itu adalah santet. Santet. Yang ini kita ambil tuh yang paling relate, yang paling keseharian kita dengar, paling gampang. Iya. Gitu. Kemudian ada pelet tentang percintaan. Nah, ini nih. Yang terakhir. Salah satu contohnya tadi kita rubah ya di sini lebihnya enak tempat usaha kita. Tempat usaha ya. Ini yang paling umum, yang paling dasar lah, Ya. paling banyak terjadi. Di mana kita ambil ini karena sifatnya itu karena kiriman orang. Gampangannya seperti ini. Ini karena sengaja. Iya. Sementara Mas Dova dan Sobat Javanika kalau sebelumnya itu ada yang tusuk sate contohnya, itu karena berkaitan dengan tata ruang, tata letak dan fenomena alam, sehingga untuk solusi berbeda dengan yang disengaja. Dengan faktor yang disengaja kayak gini Ya, Om. karena pengaruh dari disengaja itu apa? Jika seperti ini, bisa iri, bisa dengki, bisa balas dendam, ataupun sakit hati. Motif-motifnya dulu kita lihat seperti apa. Ini pun kita sudah sangat hati-hati ya, menjadi orang menyikapinya itu sudah sangat hati-hati, menjaga lisan, menjadi tutur kata, sikap dan macam-macam, tapi kok ya masih diserang. Nah, iya. Sehingga di sini harus ada bantuan ataupun solusinya seperti apa. Tapi kalau memang dasarnya orangnya sombong, lebih menyakitin orang duluan, ya ini mungkin salah satu ya karma gitu. Karmanya, karma Ya, buruknya. karma buruknya seperti itu. Analisis yang pertama Om. Ya, santet. Ini misal ada studi kasus bahwasanya si A ini mengalami penyakit-penyakit ataupun sakit di saat-saat tertentu. Gitu. Terjadi di saat-saat tertentu, kemudian setelah periksa medis juga dinyatakan negatif. Nggak ada Tidak diagnosa apapun. terdiagnosis ya apa-apa gitu. Kemudian kita melihatnya ketika kita datang pertama, kita cek. Jadi sebelumnya kan kalau Mas kan di nadi ya, itu adalah salah satu yang pertama. Itu pendeteksian awal ya. Iya, bisa langsung disentuh langsung ataupun dengan menggunakan benang. Benang. Iya. Benang itu gimana tuh? Ya, jadi misal ada contoh benang ya Mas, misal ada benang tuh nanti Mas Dova ini diikat di sini selama 3 kali iketan benang. Benang itu bisa benang jahit ataupun benang wool. Tapi biasanya disarankan untuk benang wool. Benang wool. Ya, jadi itu di ini terus kemudian ditarik itu kita rasakan secara getaran vibrasi energinya. Oh. Gitu dalam konsentrasi tertentu ya. Terus kemudian pertolongan pertama
sebelum kita deteksi lebih dalam, itu biasanya akan kita berikan tuh air doa dulu. Ya, karena dalam penelitian ketika air itu didoakan, maka sudut dari molekulnya itu akan berubah, Mas Dova. Gitu, sehingga pergerakannya, molekulernya semakin aktif. Sehingga itu bisa nanti melancarkan peredaran darah dahulu. Iya. Terus, kemudian yang kedua, kita hitungkan wetonnya. Gitu. Ya, jadi untuk menyembuhkannya, Om. Iya, jadi ini pertama adalah deteksi ini dulu. Deteksi awal. Iya, deteksi awal. Ini harus kita cek secara fisik. Fisik harus datang langsung, harus ketemu langsung. Gitu. Sebelum kemudian kalau kita sudah datang secara fisik, baru kita bisa secara jarak jauh. Tapi yang awal, untuk deteksi awal itu harus secara fisik. Ketemu langsung. Iya, jadi seperti kita check up kan nggak ada tuh yang jarak jauh, jadi harus diambil sampel dari tubuh seperti apa. Yang kedua ini hitungan wetonnya. Hitungan wetonnya. Iya. Nah, pengaruhnya hitungan wetonnya digunakan untuk apa nih, Om? Iya, jadi perhitungan weton ini misalkan ini nanti bisa dihitung ya, teman-teman di rumah yang merasakan seperti ini. Jadi kalau deteksi fisik itu memang praktisi-praktisi tertentu yang bisa gitu. Salah satu contohnya, maaf ya ini saya, misal tadi kayak sebelumnya saya mengecek Mas Dova seperti apa. Yang bisa dilakukan orang awam kemudian adalah weton. Cara pencegahannya ini sangat sakral sekali. Walaupun dewasa ini ya, kita ketahui kita ketika tahu tanggal lahir itu sudah tidak tabu seperti zaman dulu. Dulu berarti orang tanggal lahir itu benar-benar ditutup. Nggak boleh. Iya, tapi sekarang karena kemajuan teknologi, toh mau kita tutupi ya nggak bisa. Iya benar. Iya, karena maaf kata data-data kita terkadang sudah bebas. Entah itu ID ataupun nomor telepon dan macam-macam. Nah, ketika orang tahu tanggal lahir kita dari ID misal, maka kita akan dengan mudah mengetahui wetonnya. Iya. Bisa dihitung pakai aplikasi loh sekarang. Iya. Wetonnya ini gitu, masukkan di ini aja langsung keluar gitu kan semuanya. Nggak dihitung juga, Om. Ada yang suka rela ngasih tahu wetonnya sendiri apa. Iya. Apalagi persosmedan yang sekarang seperti ini, foto-foto kita sangat mudah sekali untuk diambil juga. Iya. Seperti itulah. Bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya ini adalah dengan kalau kita bilang privasi sudah tidak bisa. Iya. Gitu. Tirakat waktu malam weton. Jadi pada saat malam weton kita itu kita tirakatin gitu ya, Om ya? Iya. Nah, tirakatnya itu seperti apa? Contohnya, misal weton kita itu Jumat Kliwon misal ya, berarti kita di malam Kemisnya. Iya, Kemis malamnya. Atau misal weton kita berarti kita ambil aja Sabtu Legi. Sabtu Legi ya, Sabtu manis ya. Ya. Jadi pas Jumat Kliwonnya, malamnya itu maksudnya malam Sabtu Leginya, berarti Kliwon sebelumnya, itu tirakat. Tirakat berarti dimulai jam 11 sampai jam 2. Jadi 2 pagi. Bentuk tirakatnya tuh kira-kira seperti apa tuh? Melek saja, Mas. Melek malam di sini kita tidak kita terjaga ya, tidak tertidur dengan tujuan agar kita sadar dan tetap waspada ketika ada serangan-serangan itu masuk. Serangan ini nanti bisa untuk tiga-tiganya. Tergantung apa yang dikirimnya ya. Terkirimnya apa? Karena ketika orang itu terjaga berarti waspada selalu. Karena menjaga yang kita sebelumnya biar korinya tidak melayang, tidak keluar. Iya. Jadi ditirakati itu macam-macam ya. Kalau Muslim nanti contohnya Islam bisa zikir, bisa sholat malam gitu. Jangan tidur sore-sore, apalagi maghrib nggak boleh. Itu pamali banget maghrib tuh nggak boleh. Tidur maghrib. Iya. Terus puasa nih yang jadi pertanyaan selama ini, puasa weton itu tata caranya gimana? Nah iya tuh, banyak banget yang nanya tuh. Ya, berarti ini yang kedua adalah puasa ya. Sebagai ini mungkin bentuk ikhtiar dan dalam menangkal serangan metafisika ya. Iya. Yang pertama tirakat pada saat malam weton, kemudian puasa weton. Nah, puasa weton. Nah, puasa weton ini menguasai weton kita. Jadi sebagai contoh, jika ada 3 hari ya, ada Kamis di sini, Jumat, lagi
Lagi. Sabtu. Kita ambil contohnya 3 hari ini ya Om. Ini Kliwon. Nah ini misal kita ambil contoh Sobat Javanika dan Mas Dova ya. Ya, siapa? Kita ada Kamis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi. Ini yang kan kita bahas pertama adalah puasa apitnya. Puasa apit? Ya. Ini utama. Berarti namanya kan di apit Mas. Berarti puasanya itu di hari Kamis Wage dan Sabtu Legi. Pas hari ini itu tirakatnya. Jadi tidak puasa tapi tidak boleh kemana-mana jika tidak urgensi. Tidak bekerja, tidak sekolah contohnya. Apalagi keluar kota yang pergi jauh gitu ya Om ya? Ya, kalaupun tugas sebisa mungkin itu gimana ya? Kalau tugas pun tuh masih ini sih Mas, masih tolerir ya. Tetapi contohnya mau nongkrong nggak boleh, walaupun dekat rumah. Oke. Ya, jadi puasa hanya boleh dilakukan pas ini. Ini puasa apit. Puasa apit. 2 hari yang mengapit. Ini seperti puasa pada biasa. Jadi saat fajar dan senja. Itu biasa. Terus yang kedua itu tadi ini apit ya. Lelakunya sama. Jadi kita sebelumnya kita mulai hari Kamisnya sebelumnya malamnya itu berarti di sini ada Rabu. Rabu Pon berarti. Ini Kliwon lagi Pon Pahing ya. Berarti hari sebelumnya ini kita ambil yang sini di luar dari konteks ya. Ini nanti mandi dulu. Mandi bersih. Ini harus mandi ya. Mandi besar lah Om ya. Ya, mandi besar bersih. Nanti di hari sini berarti ditutup sore waktu buka. Itu berarti kenduri kecil-kecilan. Traktir temen masuk Om? Masuk. Nggak apa-apa. Karena traktir temen itu kan bagian dari syukuran. Nggak apa-apa, kecil-kecilan aja. Maksudnya pacar nggak apa-apa, orang tua nggak apa-apa. Yang diutamakan sebenarnya keluarga. Ya. Keluarga Aris. Nggak apa-apa itu. Tapi kita kalau keluarga, ya? mau besar juga nggak apa-apa, terserah. Tapi sesuai ikhlas hati aja. Karena ketika kita dapat ucapan terima kasih itu kan doa Mas. Iya betul. Nah, hari sebelumnya mandi, puasa. Nah, ini kan mulainya berarti subuh nih. Fajar sampai senja. Nah, berarti ini kosong, malamnya ini yang sakral. Malam Jumat Kliwonnya. Ini sebagai contoh ya, nanti bisa diotak-atik. Ini yang tidak boleh tadi dimaksudkan harus tirakat malam. Di malam ini ya? Ya, di malam ini. Baru setelah sholat Jumat itu sudah lega, ditutup dengan satu puasa lagi. Sorry Om, aku nanya dikit. Niat puasanya itu apa Om? Niat puasanya nanti dalam hati, tetap doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa tentunya Al-Fatihah, kemudian ada niatan dalam hati seperti niat ingsun saya gini-gini contohnya seperti itu. Ini harus dengan pakar yang lebih ahli lagi Mas. Jadi kita menyampaikan di sini hanya dasar-dasarnya. Tapi ini semuanya ada niatan semua. Niat saya bebersih, niat saya puasa, niat saya tirakat, sampai nanti niat saya syukuran. Karena ini kan selamatan, baru ini syukuran. Tetap diniatkan ya? Iya. Atau kalau niat puasanya niat puasa sunat kayak gitu, terus ditambah dengan niat puasa untuk ngapit wetonnya gitu? Iya boleh. Bener. Ini Pahing ini berarti misal di sini ada toh. Nah, ini adalah apit. Contoh yang pertama adalah di sini saya tulis ya. Itu apit weton berarti. Apit weton. Ya, ini satu contoh puasanya. Yang kedua itu ngebleng. Ngebleng? Ya. Ngebleng itu kayak apa ya Mas? Bukan ngebleng ya, tapi langsungan gitu maksudnya. Diblongke itu kalau ngerem nggak maksudnya diluruskan gitu loh Mas. Itu artinya gimana? Itu berarti selama 3 hari itu? Iya, jadi ini puasa ngebleng itu ada macam-macam. Pertama itu ngebleng yang biasa, itu selama 24 jam non-stop. Ini 24 jam. Durasi puasa. Berarti dimulai dari malam. Kamis Maghrib. Ya, Kamis Maghrib misal kita mulai 17.45. Ini finish di hari Jumat juga sama, 17.45, pas Maghrib pas. Alternatif pertama, yang kedua bisa jam 00 sampai jam 00 lagi. Selama 24 jam ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, ada juga tidak boleh tidur.
Ini yang sedikit cerita ya yang saya lakukan dulu Mas. Waktu saya tirakat seperti itu. Dan untuk menjaga konsentrasi sebenarnya waktu itu saya. Nah ini ada yang kemudian yang ketiga ya, kita ambil contoh aja. Mutih yang menjadi pertanyaan nih banyak. Iya nih. benar, ini juga banyak yang orang nanya. Iya. Kalau puasa mutih berarti harus kita mulainya hari Rabu. Dari hari Rabunya. Berarti Rabu Pon. Ya Mas ya. Ya, Rabu Pon. Jadi ini ada interval-intervalnya beda. Setiap puasa-puasa ini ada interval-intervalnya yang berbeda. Gini. Durasi puasanya. Durasinya, iya. Waktunya ya. Nah Puasa saat mutih. ini Mas, puasa mutih itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menguatkan saudara kita yang warnanya putih. Itu lebih untuk kekuatan Mas Dova, Sobat Javanika. Saudara kita Sadulur Papat Lunga Pancar itu ya Om ya? Iya, iya. Sadulur Papat itu. Nah, mungkin Mas Dova familiar dengan ini, Sobat Javanika. Dengan ini, ada pertanyaan belum Mas? Belum kita lanjutkan, puasa Iya, mutih. puasa mutih Om. Banyak orang yang masih belum tahu gimana sih cara puasa mutih itu, niatannya gimana gitu. Dan apa aja yang boleh dan tidak boleh Iya. dalam puasa mutih itu. Semuanya hampir sama ya. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya. Puasa mutih itu sebenarnya pembesar ataupun lanjut dari ngebleng Mas Dova. Lanjutannya dari ngebleng. Ya, kalau kita ketahui tadi di jam-jam seperti ini hanya boleh makan dan minum, puasa mutih juga sama. Jadi di hari pertama, hari Rabu, itu hari sebelumnya berarti Selasa, itu berarti kita di sini harus mandi juga. Lantas kita start itu maghrib, sampai ketemu maghrib di hari Kamis berikutnya, Rabu dan Kamis berikutnya, itu tidak boleh makan apa-apa. Jadi hanya dua, itu pertama yang putih-putih itu bisa nasi ataupun singkong. Dan ini tidak boleh dengan apa-apa, jadi harus tawar sama air putih, satu gelas. Ya. Yang boleh dimakan cuma itu ya, nasi atau singkong. Ya, dan ini hari pertama itu 3 kepal nasi, hari kedua 2 kepal, hari terakhir nanti 1 kepal. Oh gitu. Ya, dan hanya boleh makan saat maghrib saja atau jam 12 malam saja. Tapi ada juga yang menyarankan jika kita mulainya maghrib itu jam 12 malam boleh hanya minum saja, Oh gitu. tidak boleh makan gitu. Dan putih di sini terus nggak boleh daging putih, keju, buah-buah warna putih, susu itu nggak boleh. Itu enak Putih Mas. lagi. Putih lagi gitu. Nggak boleh. Itu ya Om ya. Nasi atau singkong. Hitungan singkong kepalnya berapa? Sama, Ya, kalau dikira-kira singkong aja. segini-segini Mas, jumlahnya juga 3, 2, dan 1. Ini yang paling dasar kalau 3 hari. Bahkan ada yang 5, 7, 9, bahkan sampai 40 hari ada. Puasa mutih ya, tujuan-tujuan tertentu. Nah, ya ini sebagai pengantar dulu ya. Sebenarnya kalau kita membahas ini tentang para leluhur kita, terlebih ini di tanah Jawa ya Mas ya, itu seperti ini gitu. Mungkin di daerah lain pun saya yakin ada yang sama, tetap sama, universal. Dan ini tujuannya untuk apa sih? Ketika kita puasa itu mengosongkan diri. Macam-macam, dari hawa nafsu, dari keinginan, kemudian dari pikiran. Kita pasti, maaf ya, kalau orang lapar itu pasti susah tidur. Ya. Sehingga ketika ini akan datang susah masuknya. Karena kita melihat Jumat Kliwon, misal dihitung sekian-sekian, Ya. tibone kan berarti Sabtu, Minggu, Selasa. Ya. Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin ya, Selasa di sini. Jadi akan ditarik untuk pengirimannya itu hari apa itu nanti ketahuan gitu Mas. Oh. Jadi ketika kita sudah siap di sini, sudah tirakat, insya Allah nanti akan menolak. Pas hari apesnya itu aman lah Aman, istilahnya ya gitu. tentunya seperti itu. Ini secara pencegahannya yang kedua ini. Terus yang ketiga, jika sudah terjadi itu berarti harus dibersihkan. Dibersihkan. Ya. Sebelumnya kita bahas Ruatan. pembersihan atau ruat. Ini buat kawan-kawan yang belum nonton obrolan santai episode ruatan, boleh dicek lagi nanti. Iya. Yang ketiga ini kalau udah terjadi nih berarti. Iya, sudah ini karena insya Allah kalau kita kuat di sini ini nggak akan sampai ke level 3, nggak akan sampai ke tahap 3, nggak sampai. Apapun itu. Nah misal contohnya kalau santet itu ya harus ada beberapa, kita lihat dulu masalahnya apa. Sudah sejauh mana dalamnya. Ya ada yang perlu hanya dimandikan saja, diruat saja.
ada yang perlakuan secara langsung. Apakah di situ ada makhluk astral yang melekat masuk, itu harus kita tarik gini-gini, karena kalau sudah ini yang dinamakan adalah mengganggu. Ya, jadi konteksnya jangan salah ya, misal kita memasuki rumah, kemudian ada kita nggak nyaman dengan makhluk astral itu, tetapi ternyata beliaunya hanya eksistensi ataupun menunjukkan itu tidak mengganggu. Oke. Ya, tapi kalau mengganggu tujuannya untuk menyalahkan baik fisik maupun non fisik. Itu mengganggu. Jadi di sini memang harus kita usir, Mas. Tapi kalau eksistensi kita nggak boleh, karena biar menjaga hubungan. Beliau lebih tua dan macam-macam gitu. Nah, ini pembersihannya kita atau nguruatnya macam-macam. Salah satu contohnya santet dengan menggunakan beberapa metode ataupun media air, tumbuhan tertentu. Pemindahannya tertentu. Pelet pun juga sama. Nah, tempat usaha yang sebelumnya kita jelaskan, itu misal ada pakai takur ya, itu pakai air dari tempat ibadah ataupun beras ketan, kunyit dan macam-macam. Dan yang paling sering kalau tanaman biasanya dipakai adalah daun kelor. Ataupun ini pandan bisa dipakai. Jadi kita nggak bisa nggak bisa menjabarkan terlalu dalam karena studi kasusnya mau apa dulu, masalahnya apa dulu, dan untuk contoh soal sebenarnya kita minta dari teman-teman sih, seperti apa nanti bisa ditulis untuk kita pembahasan berikutnya. Kalaupun identitasnya dirahasiakan juga nggak apa-apa, tapi kita butuh untuk soal seperti ini penanganannya seperti apa, kita lihat seperti apa, itu nanti kita masuk ke sini. Untuk ke sini itu sih, Mas. Buat teman-teman yang punya, mungkin bisa jadi untuk contoh kasus kita untuk contoh soal bisa di komen di bawah atau boleh gabung di grup Ruang Silaturahmi Javadika, nanti kita bisa lebih berkomunikasi di situ. Begini ya Om ya, ini salah satu bentuk penangkalnya. Om mau sedikit sebelum kita lanjut. Ini kan kalau kita ngomongin puasa, santet dan pelet kenanya ke orang. Tempat usaha Om Hao. Yang puasanya apakah pemiliknya, apakah karyawan, atau gimana? Iya, kalau ini jelas pemiliknya sama, Mas. Pemiliknya. Jadi pendiriannya itu kapan tuh kalau buka usaha memang harus dihitung-hitungin. Jadi hitungan wetonnya bukan hitungan weton untuk orang, pemiliknya, tapi weton tempat usahanya. Dan kaitannya dengan weton itu nanti pemiliknya juga bisa pakai dasar itu, Mas. Misalkan kita ketemunya kemudian di rezeki, ngedong atau apa ya, kita akan cari tanggal buka openingnya, itu biar rezeki gimana, itu bisa dihitung dari situ. Dan akan sesuai juga dengan pemiliknya. Kemudian harus ditirakati sama, karena sejatinya ketika kita mencapai kesuksesan itu jalannya terjal. Tidak hanya usaha, tidak hanya berdoa, tetapi juga kita secara spiritual dan metafisik harus balance untuk itu. Benteng-bentengnya. Kasarannya kita punya usaha, nggak pakai apa-apa, nggak pakai penglaris, nggak pakai pesugihan, tapi kok ya masih dinakali orang karena iri dan dengki. Bagaimana caranya? Harus kita blok, harus kita tutup dengan laku-laku seperti ini. Ada ikhtiarnya, dan kita juga harus tawakal. Karena sejatinya ketika kita minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak hanya kekuatan doa itu, tapi usaha dari kita. Itu juga mendatangkan kelarisan seperti apa, karena ini pun juga serangan-serangan ini itu juga bisa berkaitan dengan penumbalan, Mas. Ini bisa. Jadi nggak selalu karena sengaja ingin melukai, tapi bisa juga untuk tujuan tumbal. Jadi ketika kita bekerja di tempat pekerjaan yang mana misal nyun sewu kita dengar rumor-rumornya kok karyawannya nggak betah atau sering kecelakaan, misal kecelakaan kerja ya. Salah satu caranya kita biar nggak kena santet yang nanti tujuannya untuk tumbal, seperti ini juga, Mas. Gitu, bisa untuk ngeblok atau benteng kita macam-macam seperti itu. Terus pembersihan tempat usaha pun macam-macam gitu ya. Kita lihat, karena ya maaf ya kalau kondisi seperti ini memang banyak yang sepi, itu wajar gitu. Lagi kondisi seperti ini kita lihat secara itu dulu, baru yang kedua kita masuk masalahnya ini apa gitu. Gitu. Berarti tetap harus logis dan non logis, itu harus kita lihat dulu gitu seperti apa untuk pembersihannya. Tetapi kalau saya pribadi, Mas ya, ketika untuk tempat usaha kemudian laris itu beda cerita lagi. Misal saya bisa, mending saya buka usaha sendiri. Itu jadi kadang ya hati-hati ya, misal ketemu orang yang ngaku-ngaku saya bisa ngelarisin
ini itu ya kita harus lihat dulu lah itu seperti apa. Tapi kalau insya Allah kalau membantu untuk pembersihan apa sukarela lah itu beda. Itu sih. Om sedikit Om, Iya. ini aku tiba-tiba jadi keinget. Banyak banget Om online Om. Jadi ada yang apa ya? Aku pernah lihat iklannya di Facebook. Jadi menerima santet online, menerima pelet online. Iya, Itu iya. bener nggak sih? Ya, jadi gini Mas, kalau melihat itu memang masuk dalam modern. Ya, online di sini bukan kemudian terus pakai aplikasi karena saya pernah di-share linknya. Oh iya. Lucu Mas ya. Aplikasi santet online. Jadi misal kita ngirimkan si A fotonya ini di-upload gitu kan. Waduh. Terus tanggal lahirnya kapan? Nanti milih Mas, ada fitur-fitur yang ada paku silet gitu. Ada juga Itu ngawur tuh Om. itu enggak itu orang ngaco Mas. Kayak dulu pernah ada yang nantang-nantang pakai baju hijau ke selatan dulu modelnya. Oh iya, ngerti. Enggak semudah itu. Kalau kita ngomongkan ini nggak hanya ngomongin mahar, tapi orang yang mau melakukan tuh juga harus ngelakoni yang kayak gini juga. Iya, benar-benar. Nggak Cuma gampang, nggak. download aplikasi, kirim foto, langsung suka ya, nggak bisa Nggak ya. semudah itu, ya. Iya. Oh, Nah, iya, oke. kalau yang online tuh sebenarnya tidak ketemu langsung, tetapi kita ke sana kan tetap ngirim-ngirim ya. Namanya kalau ini ketika menjadi satu industri, pasti ada mahar. Iya. Mau beli paketan berapa? Terus juga nanti tujuannya seperti apa, ubur rampe apa tuh ya beda-beda dan terkadang yang sewu ya, yang asli dengan yang palsu, banyakkan yang palsu sekarang Mas karena santet itu bisa nanti menyerang secara sugesti. Oh. Jadi tidak energi yang dikirimkan, tetapi Sugesnya ya. iya, tetapi kabar-kabar negatif, ancaman, serangan, maksudnya secara verbal ataupun secara omongan dan macam-macam. Ada orang yang setiap hari diteror dengan WhatsApp kaleng, SMS bodong, telepon-telepon aneh. Kamu tak santet, tak bunuh gini-gini. Itu secara sugesti pengaruh menjadi pikiran, susah tidur macam-macam, imunitas turun, Akhirnya jadi sakit. lagi sakit. Oh. Ada yang seperti itu juga. Tetapi ada yang memang pure menggunakan energi negatif. Energi pembunuh, seperti sebelumnya kita bahas di rumah tusuk sate, Iya. saji, contohnya seperti itu ada juga. Oh, oke. Dan ini ya, waduh, ini bahaya banget dan buat kawan-kawan ya janganlah, apalagi yang online kayak gitu ngelihat, karena banyak Om yang nanyain Mas ini ada yang ini online nih katanya bisa daftarnya online. Yang pertama kegiatannya aja udah negatif Iya. dengan tujuan negatif, jadi dihindari. Dan ini kita mudah-mudahan jadi dapat tambahan ilmu baru ya, cara pencegahannya seperti apa. Iya. Kasarannya kalau kita, ya kasarannya gini ya, ketika kita kepingin ataupun dinakalin orang itu udah doa yang utama, santet yang utama kasarannya ya, diserahkan kepada alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ya benar. Karena kalaupun kita ya itu ada tabur dan tuai. Benar, selalu ada karmanya ya Om. Ya biarkan alam semesta yang bekerja. Benar. Kasarannya seperti itu gitu ketika ini. Tapi ketika kita membahas seperti ini hati-hati. Ini kalau kita terusin nanti jadi itu Mas, Apa tuh? lingkaran setan. Yang dia nggak akan putus, jadi Sampai ke keturunan-keturunannya. akan gini-gini terus, nggak usah. Dan aku juga pernah dikasih tahu sama Om Hao, kalau mau membersihkan atau menyembuhkan orang yang kena santet gara-gara keturunan ya Om ya. Benar. Waktu itu Om Hao pernah bilang, gara-gara keturunannya, katakanlah misalnya amit-amit dulu orang tuanya pernah nyantet orang, terus dia kena santet, karena itu proses menyembuhkannya lebih sulit ya Om ya. Iya, badannya lebih sulit dan karena itu sudah menjadi karma ya, karma Karmanya. negatif ya. Dan terkadang kita hanya boleh mendoakan tapi tidak boleh ikut-ikut. Nggak boleh ikut campur ya Om. Ya, itu. Nah, ini ada beberapa tanaman-tanaman ya yang bisa menangkal. Itu salah satu contohnya adalah bambu kuning. Bambu kuning, Ya, kemudian ada cemara perak. cemara perak. Ya, kemudian ada bambu hoki juga yang disusun itu. Terus daun Daun kelor, pandan, macam-macam itu salah satu yang bisa digunakan karena sebenarnya benda-benda itu memancarkan vibrasi secara vegetasi alam semesta. Jadi vegetasi maksudnya tanaman-tanaman herbal itu memang bisa memancarkan dan target-target itu salah, akhirnya masuk ke situ. Oh. Gitu. Selain kita menggunakan, maaf ya kalau hewan kadang nggak tega gitu kan. Jadi itu bisa menyerap, bisa mengabsorb. Karena ini datangnya nggak langsung gitu nggak, tapi energi yang dipecah. Gitu. Oke, jadi tergantung ya dengan adanya
tanaman itu jadi apa ya? Jadi istilahnya membal atau jadi nggak kena gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, jadi kenanya ke orang lain atau santet nyasar gitu, pelet nyasar. Iya, Ada nggak sih Om kemungkinan? ada. Kemungkinan nyasar itu terjadi ketika orang ini sudah ke benteng, tetapi ada orang lain yang kebetulan bisa fotonya mungkin dia Kamis Wage ataupun Sabtu Legi jika yang target Jumat Kliwon. Pas posisi itu sedang capek, tertidur atau apa, masuklah ke situ bisa Mas. Bisa ya, bisa berarti ya. Bisa. Yang nyasar itu biasanya tidak jauh dari keluarga sendiri. Contohnya target dikirimkan ke ayahnya ya, tapi kena anaknya karena mengikuti dari sel darah yang diserang. Itu Biasanya juga. gitu ya, kalau Ya. salah sasaran dekat-dekat keluarga ya. Ya, biasanya ini sih Mas. Yang paling sering kalau pelet itu biasanya pasti, kecuali menggunakan pelet-pelet yang dia sifatnya praktis. Salah satu contohnya misal kita punya target yang dipakai saat itu minyak dalam bulu perindu dalam minyak. Misal harus kita kasihkan target ke A, ternyata kenanya ke B bisa. Tapi kalau misalnya polanya seperti tadi yang kamu bilang dikirim apa segala macam, kalau pelet biasanya lebih tepat ya, karena ada foto dan nama juga biasanya. Iya. Kecuali santet ya benar Om. Kita lanjut Om Mau, mungkin ini sedikit lagi saran dan masukan Om Mau. Iya, yang jelas saran ya untuk kesemuanya di malam-malam tertentu, apalagi posisi sekarang lebih baik kita memang di rumah. Karena penyakit-penyakit itu tidak selamanya yang terlihat tapi yang tak terlihat ya. Dalam artian terlihat itu maksudnya medis. Walaupun virus bakteri tidak bisa kita lihat secara mata telanjang gitu, tetapi juga bisa beberapa orang yang sedang mencari ini ataupun mengirim ini itu juga bisa salah sasaran. Seperti itu. Jadi kalau tidak penting banget, apalagi di malam-malam tertentu pas kelahiran kita, ada baiknya di rumah. Saran yang pertama. Kemudian yang kedua, mencakup tentang santet seperti tadi, tidak perlu ditanggapi ataupun dibalas ketika kita sakit hati dan macam-macam. Cukup itu disimpan dan kita berdoa diberikan keselamatan dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Itu. Kalau sakit hati karena diwarai orang ya, maksudnya dimulai orang. Tapi kalau iri dan dengki karena sifat dari kita. Itu juga Itu nggak boleh. jadi bikin kita lebih mudah diserang ya Om? Iya, Katanya ya, kalau dari diri kitanya negatif, iri, dengki, ketika ada orang yang mau nyelakain kita jadi lebih mudah. Iya. Karena energinya sama. Energinya sama. Nanti malah bisa nutup rezeki kita juga, gitu. Karena alam semesta yang bekerja atas izin Tuhan. Tetap berpikir positif. Iya. Pelet kemudian. Pelet Om. Tidak perlu memperjuangkan orang yang tidak bisa menghargai perjuangan kita. Karena di luar sana masih banyak orang yang perlu kita perjuangkan dan akan menerima perjuangan kita. Siap. Itu. Benar-benar Om. Ya, jadi kalau misal ngirim chat nggak dibalas sudah 10 kali, ya udah ditinggalin aja. Ya, benar. Bukannya terus ngajari putus asa, enggak. Tetapi sesuatu yang diperjuangkan dan tidak menghargai kita, itu berarti Ya, apa ya bukan Mas untuk ya? kita ya, maksudnya. Kita seperti halnya menyakiti diri kita sendiri. Ya benar. Jadi mending cari yang lain. Kalau kadang-kadang ada juga yang kekeh, maksa udah di chat nggak ngebales, masih ngechat ya, sing sadar diri ya. Berarti ya. Iya. Udah Met, masih banyak ikan di laut. Iya. Ya benar Om. Dan kemudian kita nggak usah main ini. Pertama rugi uang, rugi waktu, Iya, benar. rugi diri sendiri juga. Rugi diri sendiri kenapa? Karena kita hanya dapat raganya tapi tidak dapat hatinya. Tuh, Met. Percuma. itu. Jadi gimana ya? Fisiknya memang bersama kita, jalan, makan sama kita, tapi hatinya aslinya tuh nggak ke kita. Ya benar. Iya, karena cinta sejatinya, cinta sebenarnya itu cinta yang dibangun dari hati. Mantap. Om Hao, 2021. Cinta yang sebenarnya, cinta yang dibangun dari hati. Iya, Mantap. cinta dari apapun itu ya, karena cinta yang dibangun dari pelet ataupun yang diperjuangkan dengan kita menonjolkan secara luar, bisa atau good rekening, good looking, itu nggak ada yang abadi.
Benar-benar. Termasuk seragam ya? Iya. Benar-benar. Zaman Tetapi tua. tapi cinta yang dibangun dari hati Iya. itu akan tetap ada selamanya. Ya benar. Walaupun harus ada perjuangan pastilah. Iya. Life is never flat. Tapi tenang, pelet itu sebenarnya yang bisa kita tunjukkan secara positif ya di sini adalah good attitude. Good attitude. Gitu. Benar. Bukan good reckoning ataupun good looking. Karena ini semuanya bisa berubah setiap saat, tapi kalau attitude kita bangun dari awal. Benar. Tidak hanya untuk memikat ya lawan jenis, tetapi juga untuk rekan kerja, atasan, relasi dan macam-macam kita pakai itu semua. Iya. Itu. Yang paling penting sebenarnya itu. Good attitude lebih menang daripada good reckoning dan good Good looking. itu Mas. Atau ya mungkin pelet yang ini ya Om ya. Ditikung di sepertiga malam. Ya, misalnya. salah satu contohnya itu. Setelah diusahain, didoain juga. Ya, kan kita gitu. tawakal dan ikhtiar. Ya, Ya, gitu. sepertiga malam tuh kekuatannya luar biasa. Kalau kita lihat tadi Iya benar. jamnya, Waktunya. jam ini dari jam sekian, ini sampai jam 03.30 ini. Ini kan semua energi alam semesta berkumpul, Mas. Baik negatif, positif, tapi lebih banyak positif sebenarnya. Jadi ketika kita sebut ini, sebenarnya kan ketika kita mencintai seseorang itu kita utama adalah cinta kepada Tuhan, bukan kepada orang yang itu. diciptakan, gitu. Karena kalau kita cinta kepada Tuhan, balasannya juga cinta sejati. Tapi kalau kita cinta kepada seseorang, bisa balasannya adalah kekecewaan. Nah, iya benar. Jadinya galau deh. Nah, ketika kita sudah pasrahkan, jodoh itu akan datang, Iya. gitu. Jadi gini. Berkata jangan sering ngomongin ngolok-olok orang yang belum punya pacar ya. Nah, Masih jomblo juga. Jangan olok-olok kayak gitu. Maksudnya kita menanyakan tuh juga harus sopan ya Om ya. sopan ya, harus jaga perasaan gitu. Maksudnya Iya. atau tidak kemudian gibah, fitnah, macam-macam gitu. Karena gini Mas, itu pilihan yang tidak salah ketika orang itu ingin menyendiri. Bisa jadi nanti jodoh yang datang langsung dari Tuhan. Benar tuh. Jadi buat teman-teman yang jomblo, Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Karena benar. jodohmu langsung datang dari Tuhan. Wis, mantap Matthew. Oke. Itu jadi kita tetap ini ya, karena tidak jadi sugesti. Nanti ngomong-ngomong gitu, nek ditanya balik, kapan kamu putus, kapan kamu cerai, sakit hati kan. gitu. gitu. Tuh. Aduh, kayak ada yang lempar ya Mas. Siapa ya? Bener ya kayak lempar. Kayak ada entitas yang datang. Kayak contoh kasus yang sebelumnya nih. 10:30 ya. Iya, makanya nih. Tas malam banget. Oh ini kak pegangin. Yang ketiga, Mas Dova, tempat usaha. Ya. Tujuannya pasti baik ya, pasti. Karena untuk mencari nafkah dan juga ada yang menafkahi orang dan bahkan membantu orang lain mencari nafkah. Ketika kita punya usaha. Tetapi tujuannya pertama harus baik juga. Dalam artian ketika kita membuat suatu usaha baru atau sesuatu hal baru, itu tidak boleh nanti memutus rezeki orang lain. Atau dalam arti ketika kita ingin naik, tidak kemudian ingin menjatuhkan tempat usaha lain. Serang-serangan contohnya. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Semisal punya usaha kuliner, nggak boleh terus kemudian menjelek-jelekan tempat sana. Atau nakale kemudian ngirim takur ke tempat lain biar ini laris. Kita tetap usaha seperti biasa lancar, tetapi dalam usaha itu harus kita iringi dengan seperti ini. Laku-laku spiritual untuk membentengi diri kita dan tempat usaha kita sendiri. Ini persaingannya lebih sehat, lebih elegan, dan lebih berkah juga. Iya, lebih berkah. Dan nanti insya Allah ketika ini semuanya jalan dengan sistem yang seperti ini, maka serangan-serangan yang kemudian ada usaha-usaha lain yang ingin menjatuhkan, insya Allah tidak akan bisa tembus. Karena memang itu sama, dibangun dengan cinta. Iya benar, benar Om. Apa-apa yang dibangun dengan cinta dari dalam hati itu sifatnya kekal dan abadi. Itu. Karena kalau kemudian kita bikin tempat hanya ingin bikin tempat aja, niatnya bersaing, niatnya ingin menjatuhkan, akan tenggelam sendiri. Karena niat awalnya udah buruk ya Om ya. Iya, seperti itu. Justru tempat yang dikirimi seperti itu, seperti halnya serangan-serangan itu ketika masuk mental loh Mas. Mental dan masuk semuanya,
malah ini semakin kuat, dia semakin bersinar, semakin terpoles. Lah yang ngirimnya itu semakin usang, semakin redup. Ya bisa lah, misal harusnya buat tambah-tambah modal, malah buat ke praktisi ataupun orang pintar atau apa buat bayar mahar, Iya, kan habis uangnya. Iya benar-benar. Tentunya seperti itu. Jadi pengen nyelekain usaha orang malah usaha sendiri yang Kena, ini iya, kena, malah semakin redup, makin hilang gitu. Apalagi saingan dalam sini siapnya mau menjatuhkan, malah yang dijatuhkan kuat karena tirakat-tirakat seperti ini semakin maju. Iya. Itu contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya usaha kuliner, ini kan ada salah satunya juga bentuk kenduri ya, Om. Iya, iya. Kan bisa jadi sekalian dikenduri untuk pengunjungnya dan juga bentuk sedekah ya mungkin. Iya, Om, ya? sedekah. Iya, Iya, benar. sedekah tidak selamanya yang kita ketahui dalam bentuk nominal. Iya. Tolong menolong yang kecil saja. Misal kita punya usaha kuliner, ada hewan liar yang minta makan, kita kasih itu udah sedekah loh, Mas. Iya, benar. Karena percuma jika sedekah itu kita berikan hanya tujuan untuk pesta-pesta. Iya. Dan kepada orang salah sasaran. Benar. Ketika kita berikan kepada Orang yang membutuhkan. yang gitu membutuhkan, ya. entah itu hanya maaf ya hanya hewan yang memang benar kelaparan, doanya ini luar biasa akan diamini oleh malaikat dan Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Itu, Mas. Oh, begitu mungkin sekalian penutup ya, Om. Ya. Tadi kita ini buat kawan-kawan bab 3 serangan metafisika, kita udah ngebahas analisis, kemudian saran dan masukan buat kawan-kawan yang belum nonton episode sebelumnya, kelas metafisika edisi serangan metafisika, boleh dilihat dulu, dinonton dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah ilmu buat kita semua, termasuk buat kami tim Kisah Tanah Jawa, buat kawan-kawan juga jadi dapat masukan-masukan yang baru. Kalau misalnya kawan-kawan suka, silahkan like video ini. Kalau misalnya tadi juga ada contoh-contoh kasus yang akan mungkin bisa kita bahas di komen di video ini. Ya. Terakhir Om, mungkin ditutup, Om, sekalian ditutup. Ya, jika kita ada yang membuli, kita ada yang menjatuhkan, kita ada yang melecehkan ataupun menghina, iri dan dengki, ada baiknya itu kita terima dengan lapang dada dan kita justru mengucapkan terima kasih pada orang itu. Karena bisa jadi jodohnya akan dikasihkan ke kita, rezekinya akan dikasihkan ke kita. Iya benar ya, Om. Gitu. Dan biarkan Tuhan dan alam semesta yang bekerja. Siap. Itu. Mantap. Terima kasih Om nih, BTW Om mau kuliah lagi nih. Oh iya. S2 nih, akan menjadi dosen, literally dosen nih sekarang. Insya Allah, Mas. Jadi dosen metafisika, nanti jadi dosen sejarah nih, Om. Insya Allah. Tapi ya insya Allah loh, Mas, karena S1 saya kan teknik sipil, S2 saya ilmu sejarah. Mudah-mudahan setidaknya nanti kalau kita ngomongin tentang sejarah ataupun teknik, setidaknya kan tidak harus di akademis ya. Seperti ini kita mengajar bisa di mana-mana. Ya, benar. Berbagi ilmu itu bisa di mana-mana. Kalaupun memang Tuhan yang Maha Kuasa dan alam semesta menakdirkan ya kun fayakun gitu. Kita tetap positive thinking, kita kerjakan apapun mengikuti kata hati. Buat teman-teman yang di UGM, kalau misalnya ketemu dengan Om Ho, dicegat aja. Ngambil S2 sejarah ya, Om? Iya, di Fakultas Ilmu Budaya. Mantap nih untuk mendalami sejarah-sejarah. Nanti kalau misalnya cerita-cerita sejarah di Kisah Tanah Jawa semakin valid nih. Insya Allah, iya, Mas. Siap, terima kasih kawan-kawan Javanika. Saya mau ngingetin lagi, kita udah buka kembali program membership YouTube Kisah Tanah Jawa. Kawan-kawan boleh join menjadi membership. Itu banyak banget fasilitasnya, kawan-kawan boleh cek nanti di situ. Sekali lagi saya ucapin terima kasih kawan-kawan Javanika semuanya. Terima kasih Om Hao. Ya, terima kasih Mas Dova, support-supportnya juga semuanya. Terima kasih untuk Mas Ardi dan Mas Aris juga yang sudah membantu kita untuk ini, dan teman-teman yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir, yang sudah rajin mencatat dan mendengarkan juga diucapkan banyak terima kasih. Di sini kita tidak untuk menggurui, tetapi di sini kita belajar bersama, karena sejatinya belajar itu bisa seterusnya tidak mengenal batasan usia. Benar. Jadi tiada hari tanpa belajar apapun itu. Ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Amin.